Salam berjumpa kembali dengan saya di Makanan Rohani Sehat Channel. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat, semoga tetap semangat dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lebih lanjut berbicara, saya ajak kita semua berdoa dulu. Bapa, terpujilah namamu. Baik Engkau kepada kami. Saat ini, hamba-Mu ini mau membagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba, taruh tutur kata Tuhan dalam mulut hamba untuk disampaikan, supaya kami semua diberkati. Berkati kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel yang menonton. Berkati semua yang mendengarkan dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Iya, topik atau judul kita kali ini kawan-kawan, yaitu mengingatkan atau memperingatkan. Ya. Hati-hati para penentang si raba-raba, bahasa roh maksudnya, serta yang menentang karunia-karunia Roh Kudus, baik itu kesembuhan, mujizat, dan hal-hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan melalui Roh Kudusnya. Jadi bagi para penentang diperingatkan, hati-hati, lebih baik segera bertobat. Karena apa? Karena Anda dalam bahaya. Kenapa dalam bahaya? Ada dua firman Tuhan, maksud saya ada dua dasar dari firman Tuhan nanti yang akan saya sampaikan. Ya, sekarang semua orang bisa lihat, kita semua bisa lihat, ada banyak akun YouTube dan konten-kontennya yang menyerang pekerjaan Roh Kudus, yang menentang pekerjaan Roh Kudus. Semua orang telah melihatnya dan semua orang dapat melihatnya. Jejak digital, track record digital dari para penentang ini ada di sana. Ya. Misalnya, bahasa roh yang memang diberikan oleh Roh Kudus itu, dengan pongahnya para penentang ini melafalkannya. Dengan nada olok-olok, sikaraba-raba, menentang bahasa roh. Bahwa itu sebenarnya adalah karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Di WA group seringkali juga terjadi perdebatan dan para penentang itu seenaknya menulis kata-kata seperti melapalkan bahasa roh itu macam-macam. Saya ada di banyak WA group rohani Kristen. Kemudian orang-orang yang dilawat oleh Tuhan di dalam persekutuan, di dalam ibadah, dikatakan kesurupan oleh para penentang, para pengejek ini. Ya. Apalagi kemudian ya, ketika Roh Kudus bekerja melalui hamba-hamba Tuhan, membuat mujizat, membuat kesembuhan, semua Roh Kudus lakukan melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi ini, dikatakan itu dari setan. Rupanya para pengejek, para penentang ini nampak lebih percaya kepada setan daripada kepada Tuhan. Apalagi kemudian seseorang yang masuk ke dalam gereja atau persekutuan, lalu ketika hadirat Roh Kudus begitu kuat dalam persekutuan, dalam gereja, dalam ibadah itu, lalu ada yang bermanifestasi kuasa roh jahat yang ada di dalam orang itu karena belum selesai, belum beres, belum pelepasan sepenuhnya. Roh jahat itu bermanifestasi, berteriak, ngamuk, dan lain sebagainya. Lalu dituduh bahwa kalau ibadah di gereja-gereja yang ada Roh Kudus, dikatakan oleh para pengejek penentang ini, ibadah di gereja itu kesurupan. Kesurupan Kristen, dan lain bagai macam tuduhan. Mengerikan tuduhan ini.
Padahal mereka tidak tahu atau memang lupa atau sengaja memang tidak percaya. Yesus Kristus Tuhan saja pernah mengusir setan dari orang yang ada dalam rumah ibadat waktu itu. Coba kita lihat buktinya dalam Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 33. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, bisa dibuka. Kita harus selesaikan topik ini. Jangan skip, jangan cepat tinggalkan penjelasan ini supaya dapat pengertian yang benar dan lain kali bertobat. Bertobat. Karena saudara pengejek, saudara penentang, ya, saudara dalam bahaya yang besar kalau tidak bertobat. Perhatikan ini sampai selesai. Ini bukan soal aliran, bukan soal golongan kepercayaan Kristen, bukan. Ini soal kebenaran firman Tuhan. Terserah apapun alirannya, yang penting kembali kepada firman Tuhan yang benar. Perhatikan bagaimana Yesus mengusir setan. Bahkan itu di dalam rumah ibadah. Dalam rumah ibadah bisa ada setan dalam orang-orang dalam rumah ibadah itu kalau belum pelepasan. Tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak ngerti pekerjaan setan. Yang ngerti itu hanya orang yang diurapi Roh Kudus, saudara. Perhatikan. Lukas pasal 4 ayat 33 sampai yang ke-37 saya bacakan. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Katanya, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu. Itu manifestasi roh jahat. Di dalam rumah ibadah. Diusir oleh Tuhan Yesus setan itu. Setan itu menghempas orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat. Dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Takjub orang banyak di rumah ibadah. Tapi orang di luar mengejek, mengolok-olok, menentang. Dengan mengatakan ibadah di rumah ibadat itu dirasuk setan. Dan mengatakan mereka kesurupan. Perhatikan ini. Ya. Saya peringatkan. Para pengejek, para penentang pekerjaan Roh Kudus. Perhatikan firman Tuhan. Maka sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pendeta yang melayani dari desa, dari pedalaman, seperti Nabi Amos, seorang peternak, tampil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bergelora hatinya. Seperti itu yang saya rasakan. Saya merasakan betapa kuat Tuhan mendorong saya untuk menyampaikan ini. Sebenarnya saya tidak ingin, saudara. Saya lebih nyaman menggembalakan di desa, tenang, dengan problem yang ada, cukuplah di tempat saya pelayanan. Tidak usah banyak masalah yang dihadapi. Tapi Roh Kudus membuat saya bergelora dengan apa yang ada di akun-akun konten-konten YouTube yang menyerang pekerjaan Roh Kudus, yang menyerang hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan suatu ketika Roh Kudus mengingatkan saya, Tuhan Yesus berbicara, berfirman di Yohanes pasal 15. Coba saudara buka bersama saya. Di Yohanes, Injil Yohanes pasal 15, ayat 26 dan sampai 27 saya bacakan. Perhatikan. Jikalau penghibur yang akan kuutus, kata Tuhan Yesus, dari Bapa, dari Allah Bapa, datang, yaitu roh kebenaran, itu Roh Kudus, saudara, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, kata Tuhan Yesus. Ia berbicara kepada murid-muridnya. Tapi lihat di ayat yang ke-27, apa kata Tuhan Yesus? Tetapi kamu juga harus bersaksi, katanya kepada murid-muridnya.
karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Nah, kepada kita sekarang ini yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, sudah dibaptis Roh Kudus, perkataan ini juga datang ke kita, datang ke saya, supaya saya juga harus bersaksi. Sebab itu saya bersaksi. Saya memperingati, menegur para penentang-penentang pekerjaan Roh Kudus. Siapa yang lebih Anda percayai? Apa, percaya setan atau percaya Tuhan? Kalau percaya Tuhan, mari bergabung bersama kami yang percaya akan mujizat, akan kuasa Roh Kudus, akan bahasa roh. Bukan soal merek aliran gereja, aliran kekristenan. Tidak, kembali semua kepada firman Tuhan. Bertobat para pengejek, pencemooh, bertobat. Karena bahaya, Anda dalam bahaya. Nah, jadi sebut saja saya ini Pendeta Supardi Yunis Umbai, pendeta desa. Sebut saja saya pendeta desa, ya. Saya datang untuk memberi nasihat, untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan para penentang. Sekiranya masih ada kesempatan untuk bertobat, silakan. Lebih baik bertobat, sujud di kaki Tuhan. Stop mengejek, stop menentang Roh Kudus. Saudara mau tahu, ada firman-Nya. Jangan pergi kemana, tonton sampai selesai ya. Tonton sampai selesai, terutama para pengejek, para penentang pekerjaan Roh Kudus. Saya mau bagikan kebenaran ini. Ini ditaruh kuat di hati saya untuk dibagikan. Ya. Yang pertama, ya. Para penentang dengan pernyataan Anda, ya, bahwa Anda itu sedang menentang Roh Kudus sebenarnya. Dan Anda, ya, melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan. Anda sudah melihat pekerjaan Tuhan. Tetapi Anda menentang. Dengan mengatakan itu dari setan, dengan mengatakan, dengan olok-olok sikaraba-raba. Kalau Anda berbahasa roh yang benar mengucapkan itu tidak masalah. Tapi kalau Anda mengolok-olok, Anda dalam bahaya besar. Karena Anda sedang menentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi Tuhan. Melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah dibaptis Tuhan dengan Roh Kudus. Yang sudah menerima kuasa Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu. Oh, saya punya pendidikan tinggi. Oh, gelar saya banyak. Oh, saya tahu ilmu-ilmu teologi. Oh, saya sudah banyak baca Alkitab, banyak buku-buku. Tidak masalah, itu baik. Sangat baik. Tapi kalau Anda belum dibaptis Roh Kudus, Anda masalah besar mengajar firman Tuhan. Anda punya masalah besar dalam pengajaran firman Tuhan. Karena Anda masih lemah, belum ada kuasa menyertai Anda, belum ada kuasa Tuhan. Pengajaran Anda bisa salah. Dan ternyata memang banyak salahnya. Tidak peduli gereja besar tempat pelayanan. Tidak peduli berapa puluh tahun melayani. Kalau belum dibaptis Roh Kudus harus tetap kembali rendah hati, datang kepada Tuhan. Minta ampun, bertobat sekali. Karena masih ada waktu dan kesempatan, balik dari awal. Terima dulu Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Ya. Dalam perjanjian lama, apa yang dikatakan Nabi Yesaya? Coba kita lihat, ya. Dalam perjanjian lama, ya. Dalam Yesaya 63 ayat 10 saya bacakan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Roh Kudus Tuhan. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi perhatikan, ya. Yang selalu menentang pekerjaan Roh Kudus itu. Anda di hadapan Tuhan itu memberontak dan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Dan Tuhan bisa berbalik menjadi musuh Anda. Lihat dalam Yesaya 10. Yesaya pasal 63 ayat 10 ini. Bangsa Israel banyak mendapat mujizat ketika keluar dari Mesir. Tahu 10 tulah untuk Firaun dan rakyat Mesir.
tahu banyak mujizat yang dikerjakan di padang gurun, masih tidak percaya akan kemampuan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. 40 tahun di padang gurun, tidak busuk kaki mereka, tidak busuk baju mereka. Itu kuasa Tuhan. Tapi masih mereka menentang Tuhan. Oh, sanggupkah Tuhan memberi kami daging? Sanggupkah Tuhan memberi kami roti di padang gurun? Sanggupkah Tuhan memberi kami air? Kalau di zaman akhir zaman ini, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Masih, oh Tuhan, aku tidak percaya bahasa roh. Apakah bahasa roh dari Tuhan? Lalu ada mujizat, ada kuasa Tuhan bekerja. Oh, itu dari setan. Saudara mendukakan Roh Kudus. Saudara memberontak, melawan terhadap kuasa Tuhan. Bertobat saudara. Kemudian dalam perjanjian baru, ada masih yang menentang Roh Kudus. Dan spiritnya itu masih sampai sekarang bekerja. Spirit yang menentang Roh Kudus itu. Lihat dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 7. Coba buka Alkitab. Perhatikan, saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 51 berkata. Ini Stefanus. Ketika Stefanus itu ya, dia dihakimi ya, karena dia memberitakan Injil. Ya. Ketika Stefanus diminta pertanggungjawabannya, dan Stefanus menguraikan banyak hal kenapa sampai dia juga memberitakan Injil, kenapa dia memberitakan nama Yesus yang nyata-nyata sangat dilarang oleh ya orang-orang Yahudi waktu itu, oleh para imam ketua, ya, orang Farisi, Saduki, ya, marah kepada Stefanus. Lalu Stefanus mengalami kepenuhan, mengalami dilingkupi Roh Kudus, mengalami kehadiran Roh Kudus. Saat itu Stefanus berbicara kepada para pengolok, para penentang pekerjaan Roh Kudus ini. Apa kata Stefanus? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Kita lanjut ke ayat 54-60 supaya jelas. Ketika anggota-anggota mahkamah agama, ini orang cerdas, orang pintar, orang berpendidikan, tapi tidak kenal Roh Kudus, tapi belum menerima urapan Roh Kudus, belum diurapi Tuhan. Ya, karena mereka menentang selalu kebenaran. Mereka duduk di tempat tinggi, di dewan-dewan, di mahkamah agama. Mereka terpandang, terhormat di tengah-tengah rakyat. Saya lanjutkan Kisah Para Rasul 7 ayat 54-60 ini. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar, semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Marah begitu ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan. Dia penuh dengan Roh Kudus. Menatap ke langit. Karena kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, maka hal yang ilahi itu terjadi. Seperti Petrus yang itu dilingkupi Roh Kudus, dia melihat ada kain yang turun berisi banyak berbagai binatang. Saya pernah mengalami itu, saudara. Tuhan Yesus tahu apa yang saya katakan ini. Saya tidak bohong. Meskipun saya pelayanan di desa, saudara. Yang penting benar bersama Tuhan Yesus, diurapi Roh Kudus. Meskipun di desa tidak masalah bagi saya. Saya lanjutkan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Kenapa? Karena di ayat 5-6 Stefanus berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus melihat suatu penglihatan. Jadi kalau ada hamba Tuhan, anak Tuhan melihat atau mendapat satu penglihatan, sah, benar saja itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yang penting anak Tuhan atau hamba Tuhan yang melihat penglihatan ini tidak berbohong. Berani bersumpah dalam nama Yesus untuk kebenaran apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidupnya. Jadi penglihatan itu pun masih ada. Ya. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Mereka berteriak karena Stefanus menyatakan itu. Lalu apa yang terjadi ayat 58? Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus inilah Rasul Paulus di kemudian hari. Namanya berganti dengan Paulus. Sedang mereka melempari Stefanus. Sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggalnya ia. Saudara tahu, spirit menentang Roh Kudus, mengolok-olok Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang. Maka orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang sudah diurapi Roh Kudus, yang sudah dibaptis Roh Kudus itu seringkali kena sasaran ejekan dan olokan. Karena menyatakan kuasa, karena menyatakan karunia-karunia Roh Kudus. Ia bahasa roh, ia mujizat, ia kesembuhan, ia pernyataan-pernyataan ilahi, penglihatan, ia nubuatan-nubuatan. Selalu ditentang karena memang spiritnya masih ada sampai sekarang. Itu sebabnya. Ya. Mari, para penentang, perhatikan ini baik-baik. Spirit itu masih bekerja. Spirit itu masih mempengaruhi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau lemah, maka jatuhlah, dikuasailah oleh spirit yang menentang ini. Yang menolak Roh Kudus ini, kuasa Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus. Dan selalu mengatakan itu dari setan. Dan selalu gampang sekali, mudah sekali mengatakan itu sesat. Belum lagi mengujinya. Roh itu harus diuji. Apakah para penuduh ini sudah pernah terjun penginjilan, pelayanan, betul-betul berhadapan dengan roh jahat? Pernahkah saudara sudah berhadapan dengan iblis, dengan santet, dengan roh-roh di gunung, di sungai? Roh-roh jahat yang betul-betul mau menghancurkan manusia dan yang selalu mau merusak pekerjaan Tuhan. Pernahkah atau hanya berkomentar sajakah para penentang ini? Perhatikan baik-baik. Yang kedua, para penentang ini, para pencemooh yang mengolok-olok pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini, mungkin sudah sampai ke tahap ini, sehingga mereka susah bertobat, susah kembali kepada kebenaran. Ayo buka di dalam Matius 12. Ya. Matius 12. Matius pasal 12 ayat 22 sampai 32. Saya bacakan. Cukup panjang, tidak mengapa, supaya jelas. Yesus dan Beelzebul. Perhatikan baik-baik. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, pengulus setan, ia mengusir setan." Perhatikan spirit orang Farisi. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu yang mengusirnya? Sebab itu mereka yang akan menjadi hakimu." Jadi para penentang, para pencemooh, kalau hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, melayani Tuhan, lalu Roh Kudus bekerja, ada hadirat
dan kuasa Roh Kudus bekerja. Orang-orang disembuhkan, mujizat terjadi, orang-orang berbahasa roh, orang-orang bersuka cita menyembah. Jika hamba-hamba Tuhan melakukan itu dengan kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus, hei para pencemooh, para penentang, dengan apakah engkau melakukannya? Kuasa siapa yang kau pakai? Adakah manifestasi itu dalam pelayananmu? Ini bukan untuk gagah-gagahan, hebat-hebatan. Ini kebenaran firman Tuhan dan kebenaran pekerjaan Roh Kudus. Oh, uji dulu segala roh. Betul, bisa diuji. Dalam ibadah seperti itu pun hamba-hamba Tuhan yang ada itu, yang sudah diurapi itu pasti menguji. Makanya ketika diuji, yang memang ada setan di dalamnya itu berteriak, bermanifestasi. Bukan kesurupan, tapi setan dalam orang itu kesakitan. Mengalami kebinasaan karena diusir dalam nama Yesus. Berteriak dan keluar. Lanjut. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi pelayanan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja dengan kuasa Roh Kudus itu menunjukkan adanya kerajaan Allah hadir di situ. Lanjut ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang-orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama-sama aku ia mencerai-beraikan. Perhatikan ayat kuncinya. Sebab itu aku berkata kepadamu, ayat 31 dan 32 ya. Kata Tuhan Yesus kepada para penentang, kepada para pencemooh kuasa Allah ini, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu sebab para pencemooh, para penentang kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, bertobat, siapa tahu masih ada kesempatan. Karena dosa itu tidak diampuni. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan, kejahatan itu adalah dosa yang tidak akan diampuni, karena itu adalah hujat terhadap Roh Kudus. Karena Anda tahu firman Tuhan. Kalau orang belum tahu firman Tuhan, orang belum percaya Yesus, kalau masih menghujat, masih ada pengampunan. Karena mereka hanya mengenal Yesus, belum tahu Roh Kudus. Tapi Anda orang percaya kepada Yesus dan tahu Roh Kudus dan menghujat pekerjaan Roh Kudus melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, membangun kerajaan Allah di muka bumi ini untuk jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Dan Anda menghujat, Anda menentang pekerjaan itu, dosa tidak diampuni. Terserah, Anda bisa berurusan dengan Tuhan Yesus sekarang, masih ada waktu. Mohonkan belas kasihan Tuhan. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bayangkan, di dunia sekarang ini aja tidak. Apalagi di dunia yang akan datang. Bahaya. Anda dalam bahaya besar kalau tidak bertobat. Saya tidak ada motivasi apa-apa untuk menyampaikan ini. Motivasi saya hanya satu. Menyampaikan kebenaran supaya banyak orang diselamatkan. Anda boleh pilih tetap melawan atau Anda mau mendengar ini sungguh-sungguh dan bertobat. Demikian yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang berkenan, saya minta dengan kasih Tuhan, silakan di-subscribe supaya mendapat pencerahan lebih banyak lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.